Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak dosen. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan akhir proyek manajemen perangkat lunak kami. Hari ini kami memperkenalkan Maritrace, yaitu sebuah platform berbasis kecerdasan buatan yang hadir untuk memecahkan dua masalah besar sekaligus. Ketidakpastian konsumen terhadap kesegaran ikan dan butanya regulator terhadap data kualitas pasar secara real time. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Raya Rizky dengan NIM belakang 146. Perkenalkan, nama saya Rizik Awet Aprianto dengan NIM belakang 140. Perkenalkan, nama saya Putri Kalisa Devianov dengan NIM akhir 141. Perkenalkan, nama saya Dava Ditya Putra Elias dengan NIM terakhir 150. Perkenalkan, nama saya Jaya Mutiara dengan akhir NIM 153. Oke, kita masuk ke dalam slide 2, the problem atau masalah utama. Proyek ini lahir dari sebuah keresahan nyata. Indonesia adalah negara maritim. Konsumsi ikan terus naik. Namun, pernahkah Anda bingung saat membeli ikan di pasar? Apakah matanya bermasalah atau bahkan bau dari ikan tersebut aneh? Faktanya, konsumen saat ini hanya mengandalkan inspeksi visual subjektif yang seringkali tidak akurat. Risikonya bukan cuma rugi uang, tapi keracunan makanan. Di sisi lain, Dinas Perikanan juga kesulitan. Mereka tidak punya data terintegrasi untuk memantau pasar mana yang menjual ikan busuk atau perairan mana yang tercemar, sehingga pengawasan masih manual dan lambat. Oleh karena itu, Maritrace hadir sebagai jembatan solusi. Kami mengembangkan dua ekosistem. Pertama, mobile app untuk konsumen, yang dilengkapi AI scanner, cukup foto, dan keluar hasil objektif. Yang kedua adalah web dashboard untuk regulator yang akan menampilkan heatmap kualitas pasar secara real time untuk monitoring pasar dan juga perairan di Indonesia. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah target user. Pada tahap analisis kebutuhan, kami membedah profil pengguna utama kami, yaitu konsumen rumah tangga. Karakteristik dan perilaku beliau, pengguna merupakan pengambil keputusan utama dalam pembelian pangan keluarga yang rutin berbelanja di pasar tradisional. Pain points-nya, masalah utama yang mereka hadapi adalah rasa cemas dan takut salah membeli ikan yang tidak layak konsumsi, karena batasnya pengetahuan mengenai ciri fisik ikan segar secara objektif. User goal-nya, pengguna menginginkan cara yang praktis dan instan untuk mendapatkan kepastian kualitas tanpa harus bergantung sepenuhnya pada informasi dari penjual yang seringkali berbeda-beda. Next slide. Oke, selanjutnya itu adalah Project Management Strategy. Project ini dijalankan dengan cara yang sangat terstruktur selama 6 minggu pengerjaan. Metodologinya, kami menerapkan pendekatan hibrida, menggabungkan desain thinking untuk validasi kebutuhan pengguna yang mendalam dan Agile Scrum untuk fleksibilitas pengembangan sistem. Fase kerjanya kita secara mingguan, kami mulai dari riset pengguna di minggu pertama, diikuti analisis kebutuhan, perancangan konsep, implementasi desain antarmuka, hingga pengujian dan evaluasi di minggu terakhir. Selanjutnya itu ada pengelolaan sumber daya, tim kami dibagi menjadi peran fungsional yang spesifik, mulai dari project manager, UI UX designer, UX researcher, habis itu sistem analis, hingga quality assurance. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Maritrace bekerja di tangan konsumen antar muka kami dirancang sangat intuitif untuk pengguna seperti Ibu Tati. Langkah pertama, di halaman home pengguna cukup menekan tombol kamera yang ada di tengah, yang berarti tombol itu akan langsung masuk ke proses pemindaian AI scan. Proses pemindaian ini akan mengarahkan user untuk mengarahkan kamera ponsel tepat ke arah mata ikan. Mengapa mata? Karena mata adalah indikator paling valid yang dapat diproses oleh AI kami. Lalu, tahap ketiganya adalah hasil instan atau result screen. Setelah dalam beberapa detik, aplikasi kami akan mengeluarkan freshness report yang berisi skor kesegaran objektif. Jika skor rendah, pengguna bisa langsung menekan tombol report problem untuk melaporkan temuan tersebut kepada sistem. Next. Sementara konsumen memakai aplikasi mobile, para regulator dari Dinas Perikanan memantau data tersebut melalui web dashboard terpusat. Ada 3 fitur utama di sini. Yang pertama, ada marker hotspot map. Marker hotspot map adalah visualisasi real-time peta sebaran kualitas ikan.
Regulator bisa melihat pasar mana yang memiliki risiko tinggi secara instan. Lalu, Water Investigation Map. Water Investigation Map fitur ini sangat krusial jika banyak laporan ikan tidak segar di satu area. Sistem kami akan menganalisis potensi pencemaran perairan di wilayah tersebut berdasarkan data laporan yang masuk. Dan fitur yang ketiga adalah Analyze dan Report. Semua data dapat diekspor menjadi laporan komprehensif untuk mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis data, bukan hanya sekedar asumsi. Next. Selanjutnya, Usability Testing Result. Kami menguji efektivitas sistem ini melalui usability testing yang ketat dan hasilnya sangat menjanjikan. Yang pertama, sukses rate 100%. Seluruh responden berhasil menyelesaikan tugas utama yaitu login dan melakukan pemilihan AI tanpa kegagalan. Selanjutnya, efisiensi waktu. Rata-rata waktu yang dibutuhkan hanya 17,4 detik, yang berarti aplikasi ini sangat cepat dan juga efisien untuk digunakan di tengah keramaian pasar. Dan yang terakhir adalah temuan penting atau misclick rate. Kami menemukan misclick rate sebesar 72% pada fitur history dan forum. Pengguna cenderung bingung dengan area klik pada kartu informasi. Data ini menjadi dasar utama kami untuk melakukan perbaikan UI UX di tahap pengembangan selanjutnya, yaitu membesar area klik sesuai dengan FIS Law. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada slide heatmap analysis, hasil analisis memperlihatkan bahwa fokus klik pengguna terpusat pada tombol scan, sehingga pengguna dapat langsung memulai proses tanpa kesulitan navigasi dengan waktu respon rata-rata 17,4 detik dari membuka aplikasi hingga hasil analisis. Namun, pada history flow ditemukan misclick rate sebesar 72% yang disebabkan oleh ukuran teks yang kecil. Berdasarkan temuan tersebut, kami merekomendasikan perbaikan berupa menjadikan seluruh kartu dapat diklik, memperbesar area sentuh sesuai prinsip FIS Law, serta menambahkan visual feedback untuk meningkatkan kejelasan interaksi. Bisa next slide. Selanjutnya, budget efisiensi. Pada aspek budget efisiensi, Maritrace mengusung konsep high-tech dengan low cost. Estimasi biaya komersial penuh mencapai sekitar Rp10.925.000. Namun, realisasi biaya implementasi hanya sebesar Rp450.000, sehingga menghasilkan penghematan hingga 95%. Efisiensi ini dicapai melalui pemanfaatan GitHub Student Pack untuk hosting, Figma Education untuk desain, Free Code untuk infrastruktur, serta Maze Preplan untuk usability testing. Dengan strategi ini, Maritrace tetap mampu dikembangkan secara optimal tanpa memerlukan anggaran besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke rencana pengembangan. Jadi setelah melihat hasil pengujian dan efisiensi yang telah kami capai, di sini kami telah menyusun roadmap masa depan Maritrace yang terbagi menjadi 3 fase strategis. Pada fase pertama di sini akan difokuskan pada penyempurnaan pengalaman user melalui perbaikan UI UX dan mengoptimalisasikan fitur dasar berdasarkan masukan dari tahap testing. Fase kedua adalah dengan meningkatkan kapabilitas teknologi AI kami. Di sini kami akan mengimplementasikan fitur upload from gallery sehingga untuk pengguna tidak hanya bisa melakukan scan secara langsung, tetapi juga bisa menganalisis foto ikan yang sudah diambil sebelumnya. Selain itu, di sini kami akan menambahkan fitur autoflash secara otomatis untuk mendeteksi kondisi cahaya rendah pada kondisi pasar untuk memastikan hasil scan tetap akurat dan optimal. Yang fase terakhir, fase ketiga, di sini kami siap untuk melangkah ke skala yang lebih besar. Di sini kami berencana mengintegrasikan GPU Cloud Server yang berbayar untuk meningkatkan kapasitas pemrosesan AI. Sehingga untuk aplikasi ini mampu melayani ribuan permintaan pemindai secara bersama dengan stabil. Slide selanjutnya. Sebagai penutup presentasi hari ini, terdapat 3 poin utama yang menjadi pencapaian Maritrace. Yang pertama adalah validasi berhasil. Di sini untuk solusi AI yang kami tawarkan, untuk mengatasi keraguan atas kesegaran ikan telah terbukti efektif dengan tingkat keberhasilan sukses rate mencapai 100% pada fitur utama.
Yang kedua adalah efisiensi yang tinggi. Di sini kami menciptakan sistem yang sangat cepat dengan waktu pemindaian rata-rata hanya 17,14 detik. Tidak hanya efisiensi waktu, di sini kami juga berhasil menekan biaya operasional hingga 95% di bawah evaluasi komersial. Yang terakhir adalah siap untuk komersialisasi. Dengan rencana perbaikan UI UX pada fitur history dan forum, produk ini sudah siap untuk melangkah ke tahap komersial sebagai solusi nyata di masyarakat. Dan juga di sini kami menyediakan kode QR untuk mengakses demo mobile dan dashboard kami. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.